warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subhan dengan NIM 1914110181. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Dharma. Baiklah, saya akan menyampaikan analisis perancangan enterprise arsitektur pada PT KAI. Latar belakang PT KAI. PT KAI Persero merupakan salah satu badan penyedia jasa transportasi darat yang memegang peran vital dalam pelayanan transportasi massal. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tanggal 17 Juni 1864, sehingga sekarang PT Kereta Api Indonesia Persero menjadi salah satu transportasi yang masih tetap digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kereta api yang dikelola oleh PT Kereta Api Persero yang melayani daerah-daerah lokal, salah satunya adalah KRD, Kereta Rel Diesel Patas Cepat Terbatas. PT Kereta Api Persero juga merupakan perusahaan negara yang diberi hak monopoli untuk mengelola usahanya. Statusnya sebagai perusahaan negara, maka misi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Sebagai diketahui, terhitung pada tanggal 1 September 2012 adanya kebijakan tentang kenaikan tarif bayar kereta rel diesel Patas Trade. Tetapi sampai saat ini fasilitas yang ada cenderung standar dan stagnan, seperti tidak tersedia toilet, overkapasitas, tempat duduk di jam sibuk berangkat dan pulang kantor, sampai mogok atau keterlambatan jadwal keberangkatan dan kedatangan jadwal KRD Patas itu sendiri. Juga dalam segi keamanan masih kurang. Dalam pembelian tiket kereta pun kondusif dan juga di mana pembayaran kurang efisien. Jadi semenjak kebijakan kenaikan tarif itu ditetapkan, belum ada perubahan signifikan yang dirasakan penumpang, baik dari segi fasilitas, keamanan, kenyamanan. Padahal semua itu sangat penting sesuai dengan ketetapan pelayanan yang baik. Ingat, pelayanan baik itu adalah visi utamanya adalah dari perusahaan badan usaha milik negara ini. Karena pelayanan baik merupakan hak dari pada pengguna jasa kereta api. Jika pelayanan baik, secara otomatis pengguna jasa pun akan merasa puas. Akan tetapi jika tarif kenaikan tetap pelayanan masih stagnan, otomatis pelanggan tak akan merasakan kepuasan karena tarif yang ditentukan belum sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Pengertian enterprise architecture. Enterprise architecture adalah pembelajaran yang dilakukan untuk menentukan analisis, desain, perancangan, dan pelaksanaan bagi suatu perusahaan. Hal ini dilakukan untuk keberhasilan, pengembangan, dan pelaksanaan strategi. Seorang enterprise architecture menerapkan prinsip arsitek dan belajar untuk memimpin organisasi melalui bisnis, informasi, proses, dan perubahan teknologi yang berperan penting untuk melaksanakan strategi yang telah direncanakan. Dengan melakukan hal tersebut, berbagai macam aspek yang terdapat di suatu perusahaan dapat diidentifikasi, dimotivasi, dan diterima perubahannya. Pada tanggal 1987, John Zuckman adalah orang pertama yang memperkenalkan teori enterprise architecture. Tujuan teori ini adalah untuk menggunakan prinsip arsitektur yang digunakan pada teknik sipil tetapi diterapkan kepada sebuah perusahaan untuk mengurangi rumitnya pengembangan sistem informasi. Pengertian framework Zuckman. Kerangka kerja Zuckman atau framework Zuckman yang diperkenalkan pertama kali oleh John Zuckman pada tahun 1987, kemudian diperluas dan diinformulasikan oleh Showa dan Zuckman pada tahun 1992. Setiap model kerja mendefinisikan entitas-entitas arsitektur ke dalam baris-baris dan atribut untuk setiap entitas ke dalam kolom-kolom kerja Zuckman. Bukan suatu metodologi untuk mengembangkan enterprise arsitektur. Akan tetapi kerangka kerja Zuckman merupakan kerangka kerja untuk mengkategorikan artefak enterprise arsitektur. Kerangka kerja Zuckman dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu metodologi meliputi semua aspek dalam enterprise arsitektur atau aspek apa saja yang dicakup oleh metodologi. Metodologi Zuckman bisa kita lihat dapat
dalam tabel berikut. Secara umum, setiap kolom mempresentasikan fokus, abstraksi atau topik enterprise architecture, yaitu 1. What atau data, menggambarkan kesatuan yang dianggap penting dalam bisnis. Kesatuan tersebut adalah hal-hal yang informasinya perlu dipelihara. 2. How, fungsi, mengidentifikasi fungsi atau aktivitas, input dan output juga dipertimbangkan pada kolom ini. Where, jaringan, menunjukkan lokasi geografis dan hubungan antara aktivitas dalam organisasi meliputi lokasi geografis bisnis yang utama. 4. Who, orang, mewakili manusia dalam organisasi dan metrik untuk mengukur kemampuan kinerjanya. Kolom ini juga berhubungan dengan unsur interface dan hubungan antar manusia dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 5. When, waktu, mewakili waktu atau kegiatan yang menunjukkan kriteria kinerja. Kolom ini berguna untuk mendesain jadwal dan memproses arsitektur. 6. Why, motivasi, menjelaskan motivasi dari organisasi dan pekerjaannya. Di sini terlihat tujuan, sasaran rencana, bisnis, arsitektur pengetahuan, alasan pikiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Setiap baris pada kerangka kerja Zachman memiliki perspektif yang berbeda dan unik, yaitu 1. Perspektif perencanaan, 2. Perspektif pemilik, 3. Perspektif perancangan, designer's view, 4. Perspektif pembangun, builder view, 5. Perspektif subkontraktor, 6. Perspektif fungsi sistem. Pemetaan framework Zachman. Yang pertama, kolom What. Bagian ini akan menjelaskan tentang data yang berasal dari sudut pandang planner, owner, designer. A. Planner. Bagian ini akan menyebutkan dan menjelaskan data-data yang berkaitan dengan aplikasi yang akan dibuat, yaitu rencana dalam pembuatan aplikasi apa saja yang dibutuhkan PT Kereta Api Indonesia dalam membantu kinerja mereka, yaitu berkaitan dengan data stok, data pembelian, data akun. B. Owner. Bagian ini akan menjelaskan mengenai use case diagram yang dimiliki oleh aplikasi pembelian bahan baku. Dapat dilihat ada registrasi, pembeli melakukan registrasi, pembeli melakukan login, lihat data tiket, pemilihan tiket, bayar. Pembeli juga bisa melakukan kritik, form kritik yang akan dibahas oleh CS. Admin melakukan login admin, update informasi, kelola portal, sedangkan operator melakukan login operator, melayani pembelian tiket. C. Designer. Designer akan memberikan informasi mengenai tabel-tabel yang berhubungan pada database untuk aplikasi pembelian tiket kereta api. 2. Kolom How. Bagian ini akan menjelaskan tentang segala proses yang berhubungan dengan aplikasi pembelian bahan baku. Pembahasan ini akan dilihat dari 6 sudut pandang yang berbeda, yaitu planner, owner, designer, builder. A. Planner. Bagian ini akan menyebutkan semua berhubungan dengan proses yang ada dalam tes online web nantinya. Pertama, proses pembelian, di mana pembelian melakukan transaksi pembelian tiket kereta api. Yang kedua, proses laporan. Proses ini di mana pesan tiket dilaporkan dan akan diproses. B. Owner. Bagian ini akan menjabarkan bagian proses terjadi pada aplikasi pembelian tiket. Pertama, proses pembelian dilakukan oleh kepada supplier. 2. Proses pembuatan laporan dilakukan oleh sistem agar dapat mengetahui skala dalam pembelian bahan baku. C. Designer. Designer akan memberi gambaran mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan oleh 3 aktor dalam aplikasi. D. Builder. Bagian ini akan menjelaskan dan menampilkan hasil pemodelan. 3. Kolom Where. Bagian ini akan membahas tentang lokasi bisnis utama tempat sistem informasi berada, serta infrastruktur dan konfigurasi. Pembahasan ini akan diklarifikasi menjadi 6 sudut pandang fungsi internet. A. Planner menjelaskan mengenai lokasi tempat di mana sistem informasi yang dibangun akan berada. B. Bagian ini akan menjelaskan B. Owner. Bagian ini akan menjelaskan mengenai peta jaringan yang telah ada pada perusahaan ini. Jaringan menampilkan jaringan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan ini menggunakan topologi star. Jadi apabila terjadi suatu masalah dengan komputer satu, maka komputer yang lain tidak akan terganggu. Dapat
dapat dikatakan apabila bentuk jaringan ini sudah cukup efisien bagi perusahaan. Contoh jaringan star dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya masih di kolom home, bagian C, function enterprise. Bagian ini akan menjelaskan mengenai segala kebutuhan yang berhubungan dengan infrastruktur yang terdiri dari nama-nama peralatannya terdiri dari MikroTik router, 2 switch TP-Link SG108E, kabel jaringan Cat6e, web server, prosesor, motherboard, dan card, Intel Core i7 2,4 GHz, RAM 1 TB, 5 DNS server, prosesor, motherboard, memori 8 GB, hard disk 1 TB, dan card Intel Core i7 Duo 2,4 GHz, 6 printer Epson L110. Dapat juga kita lihat ada pas diagram di sini. Selanjutnya kolom how. Kolom ini membahas tentang sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses aktivitas yang terdapat dalam aplikasi pembelian tiket yang dibuat berdasarkan 6 sudut pandang yang berbeda, yaitu planner, owner, designer, data paper station, dan function enterprise. A. Planner. Bagian ini akan menjabarkan masing-masing aktor yang berperan penting dalam masing-masing proses. Pertama, super admin mengelola seluruh aplikasi pembelian tiket. 2. Manager procurement mengelola dalam pembelian tiket. 2. Stok tiket. 3. Supplier menerima pesanan dari perusahaan. B. Owner. Bagian ini siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam fase pengembangan aplikasi, yaitu manager, 2. admin web, database, 4. web developer, 5. web designer, 6. programmer, 7. sistem dan UI designer, 8. software designer, desain rancangan mockup. Dalam bagian aplikasi akan dibangun, gambaran tidak. Kolom Y. Kolom ini akan menjabarkan tentang tujuan, motivasi, inisiatif, dan batasan-batasan yang ditetapkan berkaitan dengan sistem informasi yang akan dibangun, misi dan misinya. Pertama, menjadi salah satu penyedia jasa transportasi yang baik dan kompeten. Kedua, prioritaskan layanan yang terbaik pada penumpang kereta api. Ketiga, menjaga dan menumbuhkan hubungan sinergi dan kooperatif dengan konsumen baru dan yang sudah ada. Keempat, menjaga hubungan baik dengan supplier. Kelima, menjaga reputasi perusahaan dengan memberikan layanan profesional di setiap bisnis. Keenam, terus meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme kerja semua operator. Kolom 6. Kolom when. Kolom ini akan membahas mengenai kejadian atau kegiatan beserta jadwal kegiatan. Kegiatan utama yang akan dibahas adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan truk perusahaan. Pembahasan yang dilakukan ini akan didasarkan oleh sudut pandang planner. A. Planner. Bagian ini akan menjelaskan mengenai kegiatan atau kejadian yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan website perusahaan, yaitu mengelola akun vendor oleh super admin, menerima dan cetak laporan oleh manajer procurement. Manajer procurement dapat melihat stok barang dan list vendor yang ada. Manajer procurement dapat melihat stok barang dan list vendor. Pembelian barang dilakukan oleh manajer procurement. Kesimpulan, jadi dalam proses enterprise architecture terdapat framework Zuckman yang dapat membantu dalam menganalisis proses pembuatan aplikasi kereta api dan dapat mengetahui yang mana kurang agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang berdampak positif bagi perusahaan itu sendiri. Baiklah, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Girl about a 10
fuck her in a Benz.